Seorang CEO muda, cantik, dan kaya raya, harus menelan pil pahit saat mendapati makam ayah yang sangat ia cintai, ditiduri oleh seorang pria gembel yang dekil. Kemarahan yang memuncak membuatnya ingin menyeret pria itu ke penjara. Tapi, sebuah foto usang yang terjatuh dari saku si gembel, membongkar sebuah rahasia besar yang disimpan rapat oleh almarhum ayahnya. Sebuah fakta yang akan mengguncang jiwanya hingga ke akar-akarnya. Kisah ini akan menguras emosi dan air mata kita. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali hadir di saluran Ken Arok Productions, kami persilakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda. Bagi yang sudah setia subscribe, kami doakan dengan tulus semoga Anda sekalian selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada hentinya. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tulis juga di kolom komentar, Anda sedang menyaksikan cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa-doa baik yang kita panjatkan bersama, bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita mulai ceritanya. Dari balik dinding kaca di lantai 60 Gedung Pratiwi, hamparan kota Jakarta terlihat seperti miniatur sibuk yang tak pernah tidur. Namun, kemegahan itu terasa hampa bagi wanita yang berdiri membelakanginya. Di ruang rapat utama yang dingin itu, suara Tamara Pratiwi terdengar tajam dan menusuk. Data kuartal ini tidak bisa diterima. Saya mau revisi penuh sebelum jam makan siang besok, ucapnya datar. Para direksi, pria-pria parubaya yang usianya jauh di atas Tamara, hanya bisa tertunduk diam. Sejak Tamara mengambil alih kepemimpinan perusahaan properti raksasa itu, ia dijuluki sebagai wanita besi baru di kawasan SCBD. Logikanya setajam silet, keputusannya tidak terbantahkan. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Saat presentasi terakhir selesai, Tamara tidak langsung beranjak. Ia terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke layar di depannya. Pikirannya melayang jauh. Hari ini, tepat 40 hari. 40 hari sejak pahlawan dalam hidupnya, sosok idola yang ia puja tanpa cela, Pramono Prakasa, berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Kepergian ayahnya yang mendadak itu seolah merenggut separuh jiwa Tamara, memaksanya menjadi lebih dingin, lebih keras, agar kerajaan bisnis yang mereka bangun tidak goyah sedetik pun. Ia rindu. Sebuah rasa rindu yang menyesakkan dada, yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun di puncak Menara Gading ini. Rapat selesai, ucap Tamara tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Asisten pribadinya segera mendekat. Bu Tamara, jadwal Anda pukul 3 sore ini pertemuan dengan konsorsium investor. Batalkan, potong Tamara tegas, tanpa memandangnya. Tapi, Bu, saya bilang batalkan semua jadwal saya sore ini. Bentak Tamara, nada suaranya naik 1 oktav, membuat sang asisten langsung pucat pasi. Tamara meraih tas tangannya. Ia tidak peduli tatapan bingung para bawahannya. Ia berjalan cepat keluar dari ruang rapat, langkah kakinya menggema di lantai marmer yang sunyi. Hanya ada satu tempat yang ingin ia tuju. Hanya ada satu sosok yang ingin ia temui. Ia harus pergi ke pemakaman. Ia harus menumpahkan segala rasa sakit dan rindu ini sendirian, di samping pusara ayahnya. Sedan mewah berwarna hitam metalik itu, meluncur pelan melewati gerbang tinggi Taman Pemakaman Umum yang asri di kawasan Jakarta Selatan. Ini bukanlah pemakaman umum biasa. Rumputnya terawat sempurna bagaikan lapangan golf, dan nisan-nisan mahal berjajar rapi dalam keheningan yang teratur. Sopir pribadi Tamara menghentikan mobil di dekat area blok keluarga Prakasa. Tamara turun, menolak dengan isyarat tangan tawaran payung dari sang sopir. Udara sore itu terasa berat dan lembab, sama persis seperti suasana hatinya. Ia berjalan sendirian di antara lorong-lorong batu nisan. Sepatu berhak tingginya yang mahal beradu pelan dengan jalan setapak yang bersih. Ia hanya ingin segera sampai, duduk bersimpuh, dan mencurahkan segala keluh kesahnya pada sang ayah. Dari kejauhan, pusara ayahnya terlihat menonjol. Sebuah monumen sederhana namun sangat megah, terbuat dari marmer hitam impor terbaik, berkilauan tertimpa sisa cahaya matahari sore. Ukiran nama, Pramono Prakasa, terpatri jelas dengan tinta emas. Bunga-bunga sedap malam sisa pengajian 40 harian semalam masih terlihat segar dan harum. Tamara melangkah semakin dekat, bibirnya sudah bersiap merapalkan doa pembuka.
Tapi kedamaian itu pecah seketika. Langkahnya terhenti mendadak. Mata Tamara menyipit, berusaha memfokuskan pandangannya pada sesuatu yang mengganggu di depan sana. Itu, apa itu? Di atas pusara ayahnya yang masih merah tanahnya, tergeletak sesuatu yang sangat tidak pantas. Awalnya Tamara mengira itu hanyalah tumpukan kain bekas atau sampah yang mungkin tertiup angin. Jantungnya mulai berdebar kencang saat ia memberanikan diri melangkah lebih dekat. Bukan sampah. Itu, sesosok tubuh manusia. Seorang pria. Pria berpenampilan sangat dekil, rambutnya gimbal tak terurus, dan pakaiannya compang-camping, sedang terbaring melintang tepat di atas gundukan tanah makam ayahnya. Dan yang lebih parah, yang membuat darah Tamara seketika mendidih, pria itu menggunakan nisan marmer hitam yang mahal itu sebagai bantal. Tidur. Dia benar-benar tidur pulas di sana. Napas Tamara tertahan di tenggorokannya. Rasa rindu dan sedih yang ia bawa dari kantor tadi, dalam sekejap mata sirna, berganti menjadi bara api kemarahan yang membakar dadanya. Dunia Tamara seakan berhenti berputar. Seluruh udara di paru-parunya terasa terisap paksa. Itu adalah sebuah penghinaan. Bukan sekadar penghinaan biasa, tapi sebuah pelecehan yang tak termaafkan terhadap satu-satunya pria yang ia hormati di muka bumi ini. Ayahnya, Pramono Prakasa, seorang filantropis, seorang panutan, seorang suami yang setia, kini makamnya yang suci dinodai dengan cara paling rendah. Urat di pelipis Tamara mulai berdenyut. Tangannya yang terkepal di sisi tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena murka yang meluap-luap. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seorang gembel, seorang berandalan yang bahkan mungkin tidak pernah mandi berhari-hari, berani-beraninya menjadikan tempat peristirahatan terakhir ayahnya sebagai alas tidurnya? Tamara memandang jijik pada sosok itu. Kemeja pria itu sobek di bagian bahu, celananya penuh noda lumpur kering, dan kakinya yang kotor tergeletak begitu saja di atas taburan bunga mawar yang ia bawa kemarin. Ini Jakarta. Dia tahu kota ini keras. Dia tahu banyak orang putus asa. Tapi ini sudah melewati batas kewajaran. Ini adalah kurang ajar. Rasa sedih dan rindu yang tadi menyelimuti hatinya kini menguap, digantikan oleh bara api yang membakar akal sehatnya. Ia tidak peduli lagi. Hei! Suara Tamara melengking, memecah keheningan sakral pemakaman itu. Suaranya tajam, dingin, dan penuh kebencian. Sosok pria itu tidak bergerak. Dia masih terlelap, seolah-olah dia berhak berada di sana. Melihat tidak ada respons, kemarahan Tamara semakin menjadi-jadi. Dia adalah CEO yang biasa mendapatkan apa yang ia inginkan hanya dengan satu kata. Dan kini, teriakannya diabaikan oleh seorang gelandangan. Ia melangkah maju dengan cepat, derap sepatunya terdengar mengancam di jalan setapak. "Bangun!" Teriaknya sekali lagi, kali ini jauh lebih keras. Suaranya menggema di antara nisan-nisan yang bisu. "Berani-beraninya kamu tidur di sini. Ini makam ayah saya. Tidak sopan. Kamu pikir ini tempat umum?" Tamara sudah tidak bisa menahan dirinya. Ia ingin sekali menarik tubuh kotor itu dan melemparkannya jauh-jauh dari pusara ayahnya. Matanya memerah, napasnya memburu. Di matanya, pria yang tertidur itu bukan lagi manusia, melainkan hama yang sedang mengotori kesucian milik keluarganya. Teriakan melengking Tamara akhirnya menembus alam mimpi pria itu. Sosok yang dipanggil Fatah itu terlonjak kaget. Matanya terbuka paksa, berkedip-kedip silau menatap langit sore yang mulai memerah. Untuk beberapa detik pertama, ia tampak sangat kebingungan. Wajahnya yang tirus dan pias menampakkan ekspresi linglung, seolah tidak tahu sedang berada di mana. Ia lalu menoleh ke samping dan melihat Tamara berdiri menjulang di hadapannya. Melihat Fatah yang kebingungan, tidak ada sedikit pun rasa iba di hati Tamara. Justru sebaliknya. Kini Fatah sudah duduk, dan Tamara bisa melihat dengan jelas wajahnya yang kotor, kantung mata yang menghitam, dan bibir yang pecah-pecah. Aroma tidak sedap dari tubuh yang berhari-hari tidak tersentuh air bersih, samar-samar tercium oleh Tamara, membuatnya semakin muak. Siapa, Bu?" Suara Fatah terdengar serak dan lemah, nyaris seperti bisikan. Tapi Tamara tidak datang untuk berdialog. Baginya, pria ini adalah penjahat. "Kamu tidak perlu tahu saya siapa." "Kamu yang siapa?" hardik Tamara, matanya menyorot tajam. "Kamu pikir ini hotel? Ini makam.
Tempat suci. Kamu gelandangan. Kan? Mau mencuri? Mau merusak nisan? Hah? Fatah terlihat semakin ketakutan. Ia buru-buru bangkit, tubuhnya sedikit limbung karena berdiri terlalu cepat. Ia mundur satu langkah, tangannya terangkat ke depan seolah mencoba menenangkan. Tidak, Bu. Saya tidak. Saya tidak mencuri. Katanya terbata-bata. Diam, bentak Tamara. Ia tidak mau mendengar satu patah kata pun alasan. Orang seperti kamu ini penyakit masyarakat. Sudah saya panggilkan satpam saja. Tamara segera merogoh tasnya, mencari ponselnya. Tapi ia bahkan tidak perlu menelepon. Dari kejauhan, dua orang petugas keamanan TPU berseragam biru tua, yang mungkin mendengar teriakannya tadi, sudah berlari-lari kecil menghampiri mereka. Ada apa, Bu? Tanya salah satu satpam, napasnya sedikit terengah. Tamara langsung menunjuk Fatah dengan dagunya yang angkuh. Pak, amankan orang ini. Saya tidak tahu dia siapa. Tiba-tiba tidur di atas makam ayah saya. Saya curiga dia mau merusak atau mencuri. Usir dia dari sini. Atau bawa ke pos, periksa KTP-nya. Kalau perlu, kita panggil polisi. Perintah Tamara bagaikan titah seorang ratu. Kedua satpam itu langsung tanggap. Mereka memandang Fatah dengan tatapan curiga yang sama. Bagi mereka, Tamara Pratiwi, pewaris Prakasa Group, adalah donatur besar pemakaman ini. Sedangkan pria di depannya, hanyalah sampah yang perlu dibersihkan. Tanpa perlu perintah kedua satpam itu langsung bertindak. Mereka sudah terbiasa menangani pengemis atau peziarah liar yang terkadang nekat masuk untuk sekadar menumpang tidur, atau meminta-minta di area mewah ini. Maaf, Mas. Anda harus ikut kami ke pos, kata satpam yang badannya lebih tegap, sambil maju. Fatah panik. Ia mundur lagi, langkahnya goyah, hampir menginjak gundukan tanah makam lainnya. Tidak, Pak. Sumpah. Saya cuma... Ikut saja. Jangan banyak alasan, bentak satpam kedua, yang lebih tidak sabar. Melihat Fatah yang ragu-ragu, satpam pertama langsung mengulurkan tangan dan mencengkeram erat kerah kemeja Fatah yang sudah usang itu. Cengkeramannya begitu kuat, membuat kancing kemeja bagian atas Fatah langsung terlepas. Ayo jalan. Tubuh Fatah yang lemah itu ditarik paksa. Ia berusaha menahan, tapi tenaganya jelas tidak sebanding. Saat tarikan kedua yang lebih kasar itu terjadi, tubuhnya tersentak ke depan. Dan di detik itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari balik saku kemeja Fatah yang robek di bagian dada, dua benda kecil meluncur keluar. Benda-benda itu lolos dari kain yang sudah lapuk, terlempar sedikit ke udara akibat guncangan tadi. Benda pertama adalah sebuah dompet kulit usang berwarna coklat. Dompet itu sudah sangat kusam, retak-retak di sana-sini, dan diikat melingkar dengan sebuah karet gelang merah agar isinya tidak berhamburan. Benda kedua adalah sebuah bingkai foto kecil. Sangat kecil, mungkin hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Bingkainya terbuat dari kayu sederhana yang warnanya sudah memudar. Kedua benda itu jatuh bersamaan di atas jalan setapak yang terbuat dari batu paving, menimbulkan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Namun, bagi Tamara, jatuhnya kedua benda itu seolah menghentikan waktu. Dompet itu jatuh dan langsung terbuka, menampakkan isinya yang hanya beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Tamara. Matanya terkunci pada bingkai foto kayu yang mendarat dengan posisi tertelungkup, tepat di ujung sepatu hak tingginya yang runcing. Entah didorong oleh insting apa, Tamara tiba-tiba mengangkat tangannya. Tunggu, desisnya pelan, namun cukup untuk membuat kedua satpam itu menghentikan tarikan mereka pada Fatah. Kedua satpam itu membeku, tangan mereka masih mencengkeram Fatah, menunggu perintah Tamara selanjutnya. Fatah sendiri terlihat kaget. Matanya melirik panik ke arah dompet dan foto miliknya yang terjatuh. Biar saya ambil, Bu. Lirih Fatah, mencoba bergerak, tapi cengkeraman satpam menahannya. Diam kamu, sentak satpam itu. Tamara tidak menggubris mereka. Matanya masih terpaku pada bingkai kayu kecil itu. Sesuatu di dalam dirinya, sebuah insting yang tak bisa ia jelaskan, menyuruhnya untuk melihat. Mungkin ini KTP-nya? Atau foto keluarganya? Siapa peduli?
Ia hanya ingin ini semua cepat berakhir. Dengan gerakan kaku, Tamara membungkukkan sedikit badannya yang jenjang. Gerakan yang canggung bagi seorang CEO yang biasa dilayani. Ia memungut bingkai foto kayu itu. Rasanya ringan dan permukaannya kasar di jemarinya yang terawat. Ia membaliknya. Dan di detik itu, seluruh kebencian di hatinya, seluruh kemarahan yang tadi membakar ubun-ubunnya, menguap dalam sekejap. Darahnya seakan surut dari wajahnya. Jantungnya yang tadi berdebar kencang karena marah, kini berdebar kencang karena alasan yang sama sekali berbeda. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas organ vital itu dengan keras. Dunia di sekelilingnya, suara jangkrik sore, bisikan angin di pepohonan, bahkan sosok Fatah dan dua satpam itu, semua lenyap, tergantikan oleh kebisuan yang memekakan telinga. Itu bukan foto Fatah. Itu bukan foto orang asing. Itu adalah ayahnya. Pramono Prakasa. Bukan Pramono yang ia kenal di usianya yang ke-50, yang berwibawa dan penuh uban. Ini adalah Pramono di masa mudanya, mungkin pertengahan usia 20-an. Rambutnya masih hitam legam, disisir rapi, dan ia mengenakan kemeja sederhana. Tapi bukan itu yang membuat lutut Tamara lemas. Di dalam foto yang sudah pudar dan menguning di bagian tepinya itu, ayahnya tidak sendirian. Pramono Prakasanya yang muda itu tersenyum, tidak. Ia tertawa lebar, sebuah tawa lepas yang jarang sekali Tamara lihat. Dan ia sedang merangkul erat bahu seorang wanita. Wanita muda berparas manis, sederhana, dengan rambut panjang tergerai, yang juga tersenyum malu ke arah kamera. Tamara tahu betul silsilah keluarganya. Ia hafal setiap foto di album keluarga. Dan wanita ini, wanita sederhana dengan senyum tulus ini, bukan ibunya. Dan yang paling menghancurkan, yang membuat napas Tamara tercekat di tenggorokan. Ayahnya, di dalam foto itu, sambil merangkul wanita asing itu, juga sedang menggendong seorang bayi. Bayi mungil yang terbungkus kain. Jantung Tamara serasa berhenti berdetak. Ini tidak mungkin. Jemarinya yang lentik, yang biasa menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini gemetar hebat memegang bingkai kayu murahan itu. Tamara menatap foto itu seakan-akan itu adalah hantu. Dua satpam yang masih mencengkeram Fatah menjadi bingung. Mereka saling pandang. Suasana mendadak berubah. Wanita yang beberapa detik lalu murka seperti badai, kini dia membatu laksana pualam. Bu Tamara, panggil satpam yang lebih tua, sedikit ragu. Orang ini mau kami bawa ke pos. Bu. Tamara seolah tersentak dari mimpi buruk. Ia mengangkat kepalanya perlahan, tapi matanya tidak menatap satpam itu. Matanya masih tertuju pada foto di tangannya. Lepaskan dia, desis Tamara. Kedua satpam itu terkejut. Apa, Bu? Saya bilang, lepaskan dia. Suara Tamara kini tidak lagi melengking, tapi pelan, dingin, dan bergetar menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar amarah. Ada ketakutan di sana. Tapi, Bu, dia sudah. Kalian tidak dengar? Lepaskan, bentak Tamara, kali ini menatap kedua satpam itu dengan sorot mata yang membuat mereka langsung merinding. Dan kalian berdua, pergi dari sini. Kembali ke pos. Saya mau bicara dengan orang ini. Sendirian. Tapi, Bu, bahaya. Pergi. Perintah itu mutlak. Tanpa banyak bicara lagi, kedua satpam itu melepaskan cengkeraman mereka pada Fatah dan mengangguk kaku. Mereka berjalan mundur perlahan, meninggalkan sang CEO sendirian bersama pria gelandangan itu di tengah kompleks pemakaman yang mulai temaram. Kini hanya ada mereka berdua. Tamara menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia melangkah satu langkah lebih dekat pada Fatah, yang masih berdiri ketakutan sambil memunguti dompetnya yang usang. Tamara mengangkat foto itu tinggi-tinggi, tepat di depan wajahnya. Tangannya masih gemetar. Siapa ini? Tanyanya. Suaranya parau, nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. Fatah menatap bingkai fotonya. Itu foto saya, Bu. Bukan, potong Tamara cepat. Maksud saya wanita ini. Dan pria ini. Fatah memandang Tamara dengan bingung, lalu kembali menatap foto itu. Ada gurat kesedihan mendalam di matanya. Wanita itu, ibu saya, jawab Fatah lirih. Namanya Santi.
Jantung Tamara serasa diremas lebih kencang. Ibumu? Fatah mengangguk. Tamara menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terberat yang pernah keluar dari bibirnya. Lalu, apa hubungannya ibumu? Ia berhenti sejenak. Dengan ayah saya? Fatah menatap Tamara dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kebingungan, ketakutan, dan kesedihan mendalam di matanya yang lelah. Ayah, ibu, ulang Fatah dengan suara serak. Maaf, Bu, saya tidak mengerti maksud ibu. Kesabaran Tamara, yang sudah setipis benang, nyaris putus. Pria ini, katanya sambil mengguncangkan foto itu di depan wajah Fatah. Pramono Prakasa. Ini ayah saya. Kenapa dia ada di foto ini bersama ibumu? Jawab. Mata Fatah melebar seketika. Seluruh rasa takut di wajahnya tergantikan oleh keterkejutan yang murni. Pramono Prakasa, bibir Fatah bergetar menyebut nama itu. Jadi pria ini, Pak Pramono Prakasa yang konglomerat pemilik gedung-gedung itu. Sekarang giliran Tamara yang bingung. Bagaimana mungkin pria ini memiliki foto ayahnya tapi tidak tahu siapa ayahnya? Apa dia pura-pura bodoh? Tentu saja, hardik Tamara. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu mencuri foto ini dari mana? Bukan. Fatah menggeleng cepat, air matanya mulai menggenang. Sumpah, Bu, saya tidak mencuri. Saya tidak tahu. Maksud saya kenal wajah beliau. Tapi ibu saya tidak pernah menyebut nama itu. Tamara terdiam. Ibu saya. Lanjut Fatah, suaranya kini pecah menahan tangis. Ibu saya selalu memanggilnya, Om Baik. Atau kalau sedang bercerita masa lalunya, beliau memanggilnya, Mas Pram. Mas Pram. Panggilan itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Tamara. Panggilan yang begitu intim. Panggilan yang tidak pernah ia dengar dari bibir ibunya sendiri. Dia, Om Baik, yang selalu datang ke kontrakan kami sebulan sekali. Fatah melanjutkan ceritanya, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Beliau yang membelikan saya buku-buku sekolah. Yang membawakan obat untuk ibu. Beliau, malaikat penolong kami, Bu. Tamara merasa lututnya lemas. Ia harus bersandar sedikit ke nisan di sebelahnya agar tidak jatuh. Foto itu. Fatah menunjuk bingkai kayu di tangan Tamara. Itu satu-satunya foto yang ibu punya. Beliau bilang, itu foto kenangan terindahnya. Beliau bilang, Om Baik, itu adalah cinta pertama ibu. Cinta pertama. Dua kata itu menggantung di udara pemakaman yang mulai gelap, terasa lebih berat daripada batu nisan manapun. Cinta pertama. Kata-kata itu berdengung di telinga Tamara, lebih keras dari raungan mesin jet. Ayahnya, Pramono Prakasa. Pria yang ia kenal sebagai suami paling setia untuk ibunya. Pria yang citranya ia jaga setengah mati sebagai sosok panutan yang sempurna. Ternyata, menyimpan rahasia sebesar ini. Seluruh fondasi hidup Tamara terasa retak dalam hitungan detik. Lalu bayi ini? Tamara tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menunjuk sosok bayi mungil dalam gendongan di foto itu. Napasnya tercekat. Ia takut setengah mati pada jawaban yang akan ia dengar. Fatah menatap foto itu dengan pandangan rindu. Iya, Bu. Itu saya. Waktu saya baru berumur beberapa bulan. Jantung Tamara serasa melompat ke tenggorokannya. Inikah jawabannya? Pria dekil di hadapannya ini? Adik tiriku. Pikiran itu menjerit di dalam kepalanya, tapi bibirnya terlalu kaku untuk mengucapkannya. Seolah bisa membaca ketakutan di mata Tamara, Fatah buru-buru melanjutkan, suaranya kini bercampur isak tangis yang tertahan. Ibu saya cerita, Bu, Mas Pram, itu cinta pertama ibu saya waktu mereka masih sama-sama kuliah. Mereka saling sayang. Tapi, Fatah menelan ludah. Keluarga, Om Baik, katanya orang sangat terpandang. Ibu saya cuma anak penjual gado-gado. Mereka tidak direstui. Tamara tertegun. Ibu saya bilang, Mas Pram, sempat mau nekat. Tapi kakeknya mengancam akan mencoretnya dari keluarga.
Akhirnya, Mas Pram menyerah dan ibu saya memilih pergi. Fatah mengusap air matanya yang mulai jatuh. Mereka terpisah, Bu. Bertahun-tahun. Ibu saya akhirnya menikah dengan pria lain. Pria baik, seorang kuli bangunan. Dia, ayah kandung saya. Tamara merasakan sedikit kelegaan, tapi juga rasa sakit yang baru. Tapi ayah kandung saya, lanjut Fatah, meninggal dunia karena kecelakaan di proyek bangunan waktu saya masih umur 3 tahun. Ibu saya jatuh miskin. Hidup kami sangat susah. Fatah lalu menatap lurus ke arah makam Pramono. Sampai suatu hari, takdir mempertemukan mereka lagi. Om baik, tidak sengaja bertemu ibu saya yang sedang menggendong saya, berjualan kue di pinggir jalan. Ibu bilang, Om baik, menangis melihat kondisi kami. Sejak hari itu, bisik Fatah, beliau tidak pernah meninggalkan kami. Beliau bilang, ini, utang budi, beliau karena dulu tidak bisa memperjuangkan ibu. Beliau bersumpah akan menjaga kami. Tamara kini mengerti. Beliau yang diam-diam biayai sekolah saya dari SD sampai SMA. Beliau yang bayar semua obat-obatan ibu yang mulai sakit-sakitan. Tapi beliau selalu berpesan satu hal pada ibu saya. Jangan bilang siapa-siapa, San. Cukup kita yang tahu. Saya sudah punya keluarga. Saya tidak mau menyakiti mereka. Tamara terdiam. Lidahnya keluh. Pria yang ia puja sebagai ayahnya, ternyata memiliki kehidupan lain yang begitu rumit dan penuh rahasia. Setelah keheningan yang terasa panjang, Tamara akhirnya mampu bersuara. Suaranya kini nyaris tak terdengar. Semua arogansi dan kemarahannya telah luntur, berganti dengan kekosongan. Lalu, kenapa kamu di sini? Tanya Tamara. Untuk apa kamu tidur di makamnya? Fatah mengangkat wajahnya. Air mata yang sedari tadi ia tahan, kini mengalir deras di pipinya yang kotor, meninggalkan jejak di antara debu dan duka. Ibu saya, Ibu Santi, meninggal dunia seminggu yang lalu, Bu, isak Fatah. Tamara menutup mulutnya dengan tangan. Kondisi ibu memburuk cepat sekali. Lanjut Fatah, suaranya terputus-putus. Sebulan terakhir ini, Om baik, tidak pernah datang lagi. Padahal biasanya beliau rutin sebulan sekali, membawakan obat dan uang untuk kontrakan. Ibu sangat cemas. Telepon yang biasa kami hubungi, tiba-tiba tidak aktif. Tamara memejamkan matanya. Tentu saja tidak aktif. 40 hari lalu, ayahnya telah tiada. Tepat saat Fatah dan ibunya paling membutuhkan pertolongan. Ibu pergi dalam tidurannya. Beliau pergi, Fatah terisak hebat. Dan saya jadi sendirian, Bu. Saya bingung. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya coba tetap kerja, katanya lagi, seolah menceritakan pada dirinya sendiri. Tapi pikiran saya kacau. Saya dipecat dari kerjaan saya sebagai kuli angkut di pasar. Uang simpanan ibu habis untuk pengobatan. 3 hari yang lalu, saya diusir dari kontrakan karena tidak bisa bayar. Mata Tamara kini ikut memanas. Saya putus asa, Bu. Saya tidak tahu harus mencari siapa lagi. Satu-satunya harapan saya tinggal, Om baik. Saya harus bertemu beliau. Saya harus kasih tahu beliau kalau ibu sudah tidak ada. Saya cuma ingat, bisik Fatah, ibu pernah bilang nama beliau, Mas Pram, dan beliau orang hebat dari keluarga Prakasa. Saya kumpulkan sisa uang saya pergi ke warung internet. Saya cari nama itu. Fatah berhenti sejenak, mengambil napas yang berat. Di sanalah saya tahu segalanya. Saya membaca berita tentang wafatnya ayah ibu. Fatah menatap Tamara. Saya baru tahu kalau Om baik, yang selama ini menolong saya, adalah konglomerat Pramono Prakasa. Dan saya baru tahu, beliau juga sudah wafat 40 hari yang lalu. Tubuh Fatah luruh, ia berlutut di tanah. Saya hancur. Bu, hancur sekali. Ibu saya pergi. Malaikat penolong saya juga pergi. Saya sebatang kara di Jakarta ini. Saya tidak tahu harus kemana. Saya cuma mau ke sini. Saya jalan kaki dari Manggarai. Saya cuma mau mengadu ke beliau. Saya mau bilang terima kasih. Saya mau bilang kalau ibu sudah menyusul. Saya mau minta petunjuk.
Saya duduk di samping makam beliau tadi, saya bicara, saya menangis, sampai saya tidak sadar lagi, Bu. Saya kelelahan. Saya tertidur. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Tamara Pratiwi berdiri kaku. Foto di tangannya terasa 1000 kali lebih berat. Cerita Fatah, yang disampaikannya dengan kepolosan dan keputusasaan, menghantam kesadaran Tamara bagaikan palu godam. Semua bagian di dalam dirinya yang dikenal sebagai wanita besi, dari SCBD, luluh lantak. Logikanya yang tajam, kini tumpul. Otoritasnya yang tak terbantahkan, kini terasa konyol. Di hadapannya, seorang pemuda yang baru saja ia hina, ia tuduh sebagai pencuri, dan ia seret seperti binatang, kini berlutut menangis bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk 2 orang yang sama-sama telah tiada, ibunya, dan pria yang Fatah kenal sebagai Om Baik. Ayahnya. Ayah Tamara. Pikiran Tamara jungkir balik. Jadi, selama ini, selama puluhan tahun ia hidup dalam kemewahan, selama ia mengagumi pernikahan orang tuanya yang ia anggap sempurna di belahan lain Jakarta, di sebuah kontrakan sempit, ayahnya menjalani kehidupan kedua. Bukan kehidupan seorang suami yang berkhianat. Bukan. Cerita Fatah jelas. Ini adalah kehidupan seorang pria yang menepati janji masa lalunya. Seorang pria yang diam-diam membiayai cinta pertamanya yang malang, tanpa merusak kehidupannya yang sekarang. Tamara merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Ada rasa marah. Marah karena ia dibohongi. Marah karena ayahnya tidak sesempurna yang ia yakini. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa lega yang aneh. Setidaknya, Fatah bukanlah saudara tirinya. Ayahnya tidak mengkhianati ibunya secara fisik. Lalu, gelombang yang lebih besar datang. Rasa iba. Rasa iba yang begitu menusuk, bukan hanya pada Fatah yang kini sebatang kara, tapi juga pada ayahnya. Tamara tiba-tiba membayangkan betapa beratnya beban yang ayahnya pikul sendirian selama puluhan tahun. Menjaga citra sebagai suami dan ayah yang sempurna, sambil diam-diam memastikan kehidupan Santi dan Fatah tetap berjalan. Dan kini, ia menatap Fatah. Pria yang 3 hari lalu masih punya ibu. Pria yang sebulan lalu masih punya pekerjaan. Pria yang 41 hari lalu masih punya malaikat penolong. Kini ia tidak punya apa-apa, kecuali dompet usang dan sebuah foto kenangan. Rasa malu membakar wajah Tamara. Malu atas perlakuannya tadi. Ia baru saja menghardik orang yang, dalam cara yang aneh dan rumit, adalah bagian dari warisan rahasia ayahnya. Ayahnya tidak hanya mewariskan perusahaan bernilai triliunan. Ayahnya juga mewariskan Fatah. Tamara menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar tak karuan. Ini semua terlalu banyak. Tapi dia adalah Tamara Pratiwi. Dia tidak terbiasa lumpuh oleh emosi. Dia adalah seorang CEO. Dan seorang CEO bertindak berdasarkan data. Cerita Fatah begitu tulus. Tapi dia butuh kepastian. Tamara Pratiwi adalah seorang pebisnis. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati lama-lama. Setelah 5 menit terdiam, membiarkan Fatah menumpahkan tangisnya, otak Tamara mulai bekerja kembali. Kabut syok yang menyelimutinya perlahan tersingkir, digantikan oleh insting tajam seorang pemimpin perusahaan. Sebuah cerita, semenyentuh apapun itu, tetaplah sebuah cerita. Ia butuh fakta. Ia butuh bukti. Bangun, kata Tamara. Suaranya telah kembali. Bukan lagi bentakan penuh amarah, bukan pula bisikan gemetar. Suaranya kini datar, dingin, dan penuh kendali. Fatah mengangkat wajahnya yang basah, menatap Tamara dengan bingung. Saya bilang, bangun, ulang Tamara. Ikut saya. Fatah, dengan sisa tenaga yang ia punya, bangkit berdiri. Tubuhnya masih limbung. Tamara tidak menolongnya, tapi ia juga tidak berjalan mendahuluinya. Ia berjalan pelan, memberi Fatah waktu untuk mengikutinya. Mereka berjalan dalam keheningan kembali ke arah pos keamanan di dekat gerbang. 2 satpam yang tadi berjaga, terperanjat kaget melihat pemandangan itu. Sang CEO angkuh kini berjalan berdampingan dengan gelandangan yang tadi ia minta usir. Pak, kata Tamara kepada satpam yang lebih tua. Iya, Bu. Beri dia minum, perintah Tamara.
Dan belikan dia makanan. Nasi bungkus. Pakai uang saya. Ia menatap Fatah sejenak. Pastikan dia makan. Tamara kemudian kembali menatap satpam itu, sorot matanya kembali setajam silet. Dia akan menunggu di sini. Jangan biarkan dia pergi kemana-mana sampai saya kembali. Tapi jangan diapa-apakan. Mengerti? Mengerti, Bu? Jawab satpam itu sigap. Tamara berbalik, tidak berkata apa-apa lagi pada Fatah. Ia berjalan cepat menuju mobilnya, otaknya sudah berputar 100 langkah ke depan. Begitu pintu sedan mewah itu tertutup, ia langsung menyambar ponselnya. Ia menekan nomor asisten pribadinya. Rina, sapa Tamara, suaranya kembali seperti wanita besi, SCBD. Dengarkan saya baik-baik. Ini sangat rahasia. Langgar ini, kamu saya pecat detik ini juga. Baik, Bu, terdengar suara gugup di seberang. Saya mau kamu akses rekening pribadi almarhum ayah saya. Semua rekening. Lacak semua transaksi keluar selama 20 tahun terakhir. 20 tahun, Bu? Kamu dengar saya? Cari semua aliran dana, transfer, atau pembayaran dalam bentuk apapun atas nama Santi. SANT dan satu nama lagi, Fatah. Fatah. Saya juga mau kamu lacak alamat terakhir yang terhubung dengan dua nama itu. Gunakan semua sumber daya kita. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Saya mau jawabannya dalam 1 jam. Tamara menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Pak, jalan, perintahnya pada sopir. Ke kantor, Bu? Bukan, jawab Tamara, matanya menatap tajam ke jalanan yang mulai ramai. Kita ke rumah. Rumah utama di Menteng. Asistennya akan mencari bukti digital. Sementara ia akan mencari bukti fisik. Ada satu tempat yang ia yakini menyimpan semua rahasia terakhir Pramono Prakasa. Brankas pribadi ayahnya. Perjalanan dari pemakaman ke rumah utama di Menteng terasa seperti seabad. Tamara tidak mengatakan sepatah kata pun. Pikirannya berlomba, menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang menyakitkan. Rumah besar bergaya kolonial itu sepi. Para asisten rumah tangga yang melihat Tamara masuk dengan wajah kaku dan tegang, tidak berani menyapa. Mereka hanya menunduk hormat. Tamara tidak berhenti. Ia langsung berjalan menaiki tangga marmer yang melengkung, menuju satu ruangan yang selama 40 hari ini ia hindari, ruang kerja pribadi ayahnya. Ruangan itu masih persis seperti saat almarhum Pramono Prakasa meninggalkannya. Aroma kopi dan tembakau cerutu yang samar, yang dulu selalu membuatnya merasa aman, kini terasa menyesakan. Tamara berjalan melewati meja kayu jati yang besar, matanya tertuju pada sebuah lukisan pemandangan sawah yang tergantung di dinding. Itu adalah lukisan kesayangan ayahnya. Tangannya yang dingin menyentuh tepi bingkai lukisan itu, dan dengan sebuah gerakan yang ia hafal di luar kepala, ia menggesernya. Di baliknya, tertanam di dinding, sebuah brankas baja berwarna gelap. Jemarinya yang gemetar menekan kombinasi angka. Tanggal lahirnya. Selama ini ia mengira itu adalah tanda cinta ayahnya, bahwa dialah harta paling berharga. Kini, ia bertanya-tara, rahasia apa yang tersembunyi di balik tanggal kelahirannya itu? Pintu brankas yang berat terbuka dengan desisan pelan. Di dalamnya, tidak banyak tumpukan uang tunai. Isinya rapi. Beberapa sertifikat saham, dokumen kepemilikan, dan beberapa kotak perhiasan milik almarhum ibunya. Tapi di bagian paling bawah, di sudut, ada sebuah kotak kayu bludru berwarna biru tua yang sederhana. Kotak yang tidak pernah Tamara lihat sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik kotak itu keluar. Di dalamnya, hanya ada 2 benda. Benda pertama adalah sepucuk surat yang kertasnya sudah menguning, dilipat dengan hati-hati. Tintanya sedikit luntur, jelas sebuah tulisan tangan. Tamara membukanya. Mas Pram. Terima kasih. Baru membaca 2 kata itu, napas Tamara sudah tercekat. Ia membaca cepat, matanya melompat-lompat. Santi tidak tahu harus membalas kebaikan Mas Pram bagaimana lagi. Mas sudah terlalu banyak berkorban untuk Santi dan Fatah. Mas Pram, dengar. Santi tahu Mas Pram menyayangi Fatah seperti anak sendiri. Tapi Santi mohon. Fatah adalah anakku.
Dia anakku dengan almarhum suamiku. Dia bukan darah daging Mas Pram. Jangan sampai kebaikan Mas Pram ini jadi beban untuk keluarga Mas nanti. Tamara terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Jadi benar. Fatah bukan saudaranya. Tapi surat ini adalah bukti bahwa ayahnya. Saat itulah, ponselnya berdering. Nama asistennya, Rina, menyala di layar. Bu Tamara. Suara Rina terdengar panik. Saya menemukannya. Benar. Ada transfer rutin bulanan, setiap tanggal 1, ke rekening atas nama Santi selama 18 tahun terakhir. Dan ada lagi, Bu. Sebuah polis asuransi pendidikan atas nama Fatah, yang sudah dibayar lunas oleh Pak Pramono 2 tahun lalu. Tamara tidak menjawab. Ia hanya menatap benda kedua di dalam kotak beludru itu. Sebuah sertifikat rumah. Sebuah rumah susun sederhana atas nama Santi yang kini, ia yakini, adalah milik Fatah. Tamara menutup teleponnya. Bukti itu tak terbantahkan. Fatah telah mengatakan yang sejujurnya. Ayahnya tidak hanya memberi mereka uang bulanan. Ayahnya telah menyiapkan masa depan untuk mereka. Air mata yang sedari tadi ia tahan di pemakaman, air mata yang ia bekukan di SCBD, kini tumpah ruah di ruang kerja ayahnya yang sunyi. Air mata itu tidak bertahan lama. Tamara Pratiwi menyekanya dengan punggung tangannya yang terawat. Menangis adalah kemewahan, tapi bertindak adalah kewajiban. Perasaannya hancur, namun visinya kini jernih. Ada sebuah amanat yang tidak tertulis, sebuah wasiat rahasia yang baru saja ia temukan. Dan dia, sebagai putri Pramono Prakasa, akan menunaikannya. Ia memasukkan surat tua itu, polis asuransi, dan sertifikat rumah susun ke dalam tas mahalnya. Ia bangkit berdiri, kakinya tidak lagi gemetar. Ruang kerja ayahnya yang sunyi ia tinggalkan dengan sebuah misi baru. Mobilnya melesat kembali, membelah jalanan Jakarta yang mulai gelap, kembali ke taman pemakaman. Hatinya berdebar. Ia akan menemui Fatah. Tapi bukan lagi sebagai hakim yang marah. Ia akan datang sebagai, ia sendiri tidak tahu. Sebagai wakil ayahnya, mobil berhenti tepat di depan pos keamanan. Tamara bergegas turun. Tapi pos itu sepi. Hanya ada 2 satpam yang tadi berjaga, berdiri dengan wajah cemas. Nasi bungkus yang tadi ia bayar, sudah habis, bungkusnya tergeletak di meja. Tapi Fatah tidak ada. Mana dia? Tanya Tamara, nada Suartidara cemas. Satpam yang lebih tua mendekat dengan gugup. Maaf, Bu, orangnya sudah pergi. Jantung Tamara serasa jatuh. Pergi? Pergi kemana? Bukankah saya sudah bilang untuk menunggunya? Dia bilang dia tidak pantas. Bu, jawab satpam itu, menunduk. Dia bilang dia sudah terlalu banyak merepotkan ibu. Dia takut ibu akan membawanya ke polisi. Setelah menghabiskan nasi bungkusnya tadi, dia pamit pergi diam-diam. Bu, katanya, saya tidak mau menyusahkan orang baik lagi. Tamara memejamkan mata. Bodoh. Dia seharusnya tidak meninggalkan Fatah. Di kota sekeras Jakarta, seorang pemuda putus asa yang sebatang kara bisa lenyap ditelan malam dalam sekejap. Dia tidak bisa membiarkan warisan terakhir ayahnya hilang begitu saja. Tamara berbalik cepat, masuk kembali ke mobil. Ia menyambar ponselnya. Rina, alamat kontrakan yang terhubung dengan nama Santi. Sekarang. Tak butuh waktu lama bagi Rina untuk mengirimkan lokasinya. Sebuah area padat di jantung Manggarai. Pak, jalan ke alamat ini. Cepat. Sedan mewah itu kini meraung, bermanuver dari jalanan lebar Jakarta Selatan menuju ganggang sempit di Manggarai. Sopir pribadi Tamara harus berkali-kali mengalah pada motor dan bajai. Tamara tidak peduli. Matanya tertuju keluar jendela. Mereka tiba di sebuah lorong sempit yang bahkan mobilnya tidak bisa masuk. Tamara nekat. Tunggu di sini. Ia melompat keluar, sepatu hak tingginya yang mahal langsung menginjak becek. Orang-orang di gang itu menatapnya aneh. Seorang wanita berpenampilan seperti bintang film, berjalan tergesa-gesa di antara jemuran dan got yang mampat. Ia menemukan rumah kos itu. Sebuah bangunan 3 lantai yang kusam. Dan di sanalah pemandangan itu.
Tepat di depan gerbang kos, Fatah, dengan ransel bututnya yang satu-satunya, sedang didorong keluar oleh seorang wanita gemuk berwajah galak. Sudah saya bilang, kamu sudah nunggak 3 hari. Pergi kamu. Jangan balik lagi, bentak wanita itu. Saya mohon, Bu, kasih saya waktu. Tidak ada. Pergi. Berapa tunggakannya? Suara dingin dan berwibawa itu memotong makian si pemilik kos. Keduanya menoleh. Tamara Pratiwi berdiri di sana, napasnya sedikit terengah, tasnya ia genggam erat. Fatah menatapnya dengan mata terbelalak, campuran antara kaget dan takut. Tamara tidak mempedulikan si pemilik kos yang kini terdiam melihat penampilannya. Ia berjalan lurus ke arah Fatah. Kamu tidak perlu ada di sini lagi, kata Tamara, suaranya kini melunak. Ia membuka tasnya. Bukan uang yang ia keluarkan. Ia mengeluarkan sebuah kunci dan selembar sertifikat yang tadi ia ambil dari brankas ayahnya. Ia menyerahkannya ke tangan Fatah yang gemetar. Ayah saya. Tamara menelan ludah, meralat panggilannya. Om baik, kamu. Dia tidak pernah melupakan kalian. Dia sudah menyiapkan ini. Sebuah rumah susun di Kalibata. Ini kuncinya. Ini rumahmu. 3 bulan telah berlalu. Musim berganti, dan debu-debu Jakarta tetap berputar, namun tidak lagi sama bagi Tamara dan Fatah. Sore itu, di bawah langit senja yang damai, Tamara Pratiwi kembali mengunjungi pusara ayahnya. Ia meletakkan seikat lili putih segar di atas marmer hitam itu. Ia sudah bisa tersenyum tipis saat mengenang ayahnya. Ia tidak lagi menunggu lama. Beberapa saat kemudian, sesosok pemuda yang langkahnya mantap, datang menghampiri dari belakang. Pemuda itu bukan lagi Fatah yang ia temui 40 harian lalu. Bukan lagi pemuda dekil yang tidur beralaskan nisan. Ini adalah Fatah yang baru. Tubuhnya lebih berisi, wajahnya bersih, dan ia mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang digulung rapi dan celana bahan berwarna gelap. Penampilannya rapi, mencerminkan kehidupan barunya. Fatah meletakkan seikat bunga sedap malam, bunga kesukaan almarhumah ibunya, tepat di samping buket lili milik Tamara. Saya sudah mendaftar kuliah malam, Bu, kata Fatah pelan, memecah keheningan. Suaranya kini terdengar jelas, tidak lagi gemetar oleh rasa takut. Minggu depan saya mulai masuk kelas manajemen. Tamara hanya mengangguk pelan, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Bagus. Jangan sia-siakan polis asuransi yang sudah disiapkan, Om baik MU. Atas perintah Tamara, Fatah kini tinggal dengan layak di rumah susun Kalibata peninggalan ayahnya. Ia juga diberikan pekerjaan di Gedung Pratiwi, memulai dari bawah sebagai office boy di divisi umum, sambil didorong keras oleh Tamara untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Terima kasih, Bu, ucap Fatah tulus. Tamara akhirnya menoleh, menatap Fatah. Pria yang beberapa bulan lalu ia pandang sebagai hama, kini berdiri di sampingnya. Dalam diri Fatah, Tamara tidak lagi melihat seorang gelandangan. Ia melihat bagian terakhir dari teka-teki kehidupan ayahnya. Ia melihat sisi kemanusiaan Pramono Prakasa yang selama ini tersembunyi. Tamara sadar. Ayahnya tidak hanya mewariskan sebuah kerajaan bisnis yang bernilai triliunan rupiah. Ayahnya, secara rahasia, juga mewariskannya sebuah tanggung jawab. Mewariskannya seorang saudara. Bukan saudara sedarah, tapi saudara yang terikat oleh takdir dan kebaikan hati yang tersembunyi. Mereka berdua berdiri di sana, berdampingan. Sang CEO, wanita besi, dari SCBD dan sang office boy yang sedang merintis masa depan. 2 orang dari dunia yang berbeda, kini disatukan dalam diam, di depan pusara pria yang telah memberi mereka pelajaran terpenting tentang kehidupan. 4 tahun berlalu sejak hari yang mengguncang di pemakaman itu. Langit di Gedung Pratiwi masih sama birunya, namun suasana di dalamnya telah banyak berubah. Pagi itu, seorang pemuda gagah berpenampilan rapi dengan kemeja lengan panjang, mengetuk pelan pintu kaca ruangan CEO. Masuk, terdengar suara Tamara. Dia bukan lagi Fatah sang office boy. Dia adalah Fatah, kini seorang staf junior di divisi keuangan, yang baru saja berhasil menyelesaikan kuliah malamnya dengan nilai pujian. Permisi, Bu Tamara. Ini laporan bulanan yang Ibu minta, kata Fatah, suaranya tenang dan penuh percaya diri.
Tamara Pratiwi mendongak dari tumpukan dokumen di mejanya. Wajahnya masih terlihat tegas, namun sorot matanya tidak lagi sedingin es. Ada kehangatan yang dulu tidak pernah ada di sana. Ia menerima laporan itu, memeriksanya sekilas. Bagus. Analisamu semakin tajam, Fatah. Selamat atas kelulusanmu. Fatah tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat bimbingan Ibu dan kepercayaan dari almarhum. Tamara terdiam sejenak, matanya menerawang. Ayah saya, dia pasti akan sangat bangga padamu. Saat Fatah hendak berpamitan keluar, Tamara memanggilnya. Fatah. Iya, Bu. Jumat sore. Jangan lupa. Kita ke makam, ucap Tamara. Itu bukan lagi sebuah perintah yang kaku. Itu adalah sebuah ritual. Sebuah tradisi baru yang telah mereka bangun bersama di atas puing-puing rahasia masa lalu. Tamara Pratiwi tidak hanya mewarisi sebuah kerajaan bisnis. Ia mewarisi sebuah pelajaran berharga. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah apa yang tertulis di atas sertifikat saham, tapi apa yang tertulis